Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah ilmu politik. Ya, hari ini kita akan membicarakan masalah trias politika ya, yang akan disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kita tahu bahwa trias politika itu apa? Lembaga legislatif, yudikatif, sama eksekutif ya. Bagaimana sih sebenarnya peran masing-masing lembaga itu, dan mungkin koordinasinya atau kerjasamanya atau hubungan kerjasama di antara mereka. Kita dengarkan dari kelompok 3, trias politika. Kenalan dulu. Kenalan dulu ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Hasan Sadiqir Robani dengan NIM belakang 109. Bang, perkenalan dulu Bang. Oh ya. Perkenalkan, saya Muhammad Torbiar Syahadani dengan NIM 093. Kak, kenalan dong, kenalan. Halo, kenalin, nama aku Raina Sada Kanita dengan NIM belakang 126. Aku Fatira Fazia dengan NIM belakang 104. Halo semuanya. Nah, ini kami akan membahas tema yaitu trias politika. Ini adalah sesuatu yang mungkin udah nggak asing sama kalian. Apa sih itu sebenarnya trias politika? Trias politika dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik 3 serangkai. Sederhananya, trias politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Ya, tujuan apa? Untuk mencegah kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep trias politika ditemukan oleh John Locke. Lantas dikembangkan oleh filsuf Inggris yang bernama Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois. Adapun inti dari konsep pemisahan kekuasaan ini adalah membagi suatu pemerintahan jadi 3 jenis kekuasaan. Pertama, legislatif, yaitu adalah kekuasaan yang gunanya untuk membuat dan merancang undang-undang. Adapun di Indonesia terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat dan juga Perwakilan Daerah. Yang kedua, ada eksekutif. Eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan, teman-teman. Di Indonesia kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Akan tetapi mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri oleh presiden saja, presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugasnya kepada pejabat lainnya, yaitu para menteri. Dan yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan yang berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya, atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Oke, kita lanjut dengan materi separation of power atau pemisahan kekuasaan. Separation of power adalah sebuah prinsip yang membagi kekuasaan menjadi 3 lembaga utama. Yang pertama, lembaga legislatif sebagai pembuatan undang-undang, eksekutif pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai pelaksana hukum. Nah, kenapa separation of power ini dilakukan? Supaya tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuatan mutlak dan masing-masing itu memiliki perannya. Nah, ada contoh kasus tentang separation of power di Indonesia, yaitu pembubaran G30 SPKI. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, Presiden Soekarno memberikan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret kepada Letjen Soeharto. Soeharto sebagai bagian dari eksekutif menggunakan surat tersebut untuk membubarkan PKI dan melarang ajaran komunisme. Nah, kemudian DPR GR sebagai lembaga legislatif menyetujui dan mendukung kebijakan tersebut, memperkuat keputusan eksekutif. Namun dalam prosesnya, lembaga yudikatif tidak menjalankan peran secara maksimal karena banyak anggota PKI yang ditangkap dan dibunuh tanpa proses hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemisahan kekuasaan, dalam praktiknya saat itu separation of power tidak berjalan seimbang, tapi dominan, karena kekuasaan lebih dominan di tangan eksekutif dan militer. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang division of power. Apa itu division of power? Division of power adalah konsep yang menekankan pembagian kekuasaan ke dalam beberapa bagian.
namun tidak dipisahkan secara tegas. Antar lembaga negara masih saling berhubungan, saling mengawasi dan saling mengontrol atau checks and balance. Dapat diartikan bahwa hanya fungsi-fungsi utama dalam pemerintahan yang dibagi dan dibedakan sifatnya, kemudian diserahkan kepada lembaga-lembaga negara yang berbeda atau distinct heads. Namun, kerjasama dan hubungan antar lembaga negara tetap diperlukan untuk memastikan jalannya pemerintahan berlangsung dengan lancar dan efektif. Contoh kasusnya dari Division of Power ini adalah Presiden atau DPR mengajukan rancangan undang-undang. Lalu, rancangan undang-undang tersebut dibahas oleh Presiden dan DPR. Setelah disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, undang-undang dapat digugat kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Mungkin hanya itu pembahasan tentang Division of Power. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian hubungan res politika dengan negara hukum dan negara demokrasi. Res politika merupakan teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam sistem demokrasi, res politika berfungsi menjaga agar kedaulatan rakyat tetap utuh dan berjalan secara seimbang, karena setiap lembaga saling mengawasi dan mengimbangi. Hal ini juga menjadi dasar utama bagi tegaknya negara hukum, di mana seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan kehendak individu atau kelompok tertentu. Contoh kasusnya semisal kayak korupsi, KPK sebagai eksekutif melakukan penyelidikan dan penangkapan, pengadilan yudikatif memutuskan bersalah atau tidaknya, dan DPR yaitu sebagai lembaga legislatif bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya lembaga penegak hukum. Ini merupakan pembagian kekuasaan yang bekerja agar tidak ada lembaga yang dominan. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf karena kebenaran hanya datang dari Yang Maha Kuasa. Jika ada yang ingin bertanya, tentunya kami akan memberikan jawaban, bukan kepastian. Yo, mari.